adalah kewajiban kita untuk memenuhi seperti yang diajarkan oleh Paulus, bahwa kita mesti menaati pemerintah dan tidak diperkenankan melawan mereka, bahwa hal itu pantas dan benar di mata Allah, bukan hanya karena takut dihukum. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-65 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Kewarganegaraan Ganda. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 22, ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sampai disinilah orang banyak itu mau mendengarkan Paulus. Begitu mendengar bangsa-bangsa bukan Yahudi, mereka langsung berteriak-teriak, "Binasakan orang itu, dia tidak pantas hidup." Sambil berteriak-teriak, mereka melepaskan jubah mereka dan melempar-lemparkan debu ke udara. Dengan cepat, komandan batalion menyuruh supaya Paulus dibawa masuk ke dalam markas. Lalu dia memberi perintah supaya Paulus dicambuk sambil diinterogasi untuk mengetahui kenapa orang banyak tadi berteriak-teriak seperti itu terhadapnya. Tetapi ketika tentara-tentara mengikat Paulus untuk dicambuk, dia bertanya kepada salah seorang komandan kompi yang berdiri di situ, "Apakah kalian diperbolehkan mencambuk seorang warga negara Roma sebelum dia diadili?" Mendengar kata-kata Paulus, komandan kompi itu pun pergi kepada komandan batalion dan berkata, "Tolong pertimbangkan lagi apa yang hendak Bapak lakukan terhadap orang itu. Dia warga negara Roma." Maka komandan batalion itu mendatangi Paulus dan bertanya, "Katakanlah kepada saya, apa benar kamu warga negara Roma?" "Benar," jawab Paulus. Karena menganggap Paulus berbohong, komandan itu mengejek dia berdasarkan pengakuan palsu yang biasa diberikan oleh tahanan Yahudi. "Hah, begitu ya? Pasti kamu juga sudah membayar mahal untuk membeli kewarganegaraan itu." Tetapi Paulus menjawab, "Bukan, saya dilahirkan sebagai warga negara Roma." Waktu mendengar jawaban itu, mereka yang ditugaskan mencambuk dia langsung mundur. Komandan batalion itu pun menjadi takut ketika menyadari bahwa Paulus yang sudah dia suruh untuk diikat tanpa diperiksa lebih dulu ternyata adalah warga negara Roma. Tetapi komandan batalion itu ingin tahu kenapa Paulus dituduh oleh orang Yahudi. Jadi pada hari berikutnya, dia memerintahkan agar semua imam kepala dan seluruh sidang mahkamah agama berkumpul. Lalu dia menempatkan Paulus di hadapan mereka tanpa dirantai. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita menikmati kewarganegaraan khusus. Kewarganegaraan kita juga ada di surga. Kita adalah sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota keluarga Tuhan. Dengan demikian, kita di satu sisi adalah peziarah dan pendatang di dunia ini. Tetapi kita juga memiliki kewarganegaraan duniawi. Sebagai warga negara duniawi di dunia ini, jadi kita menikmati kewarganegaraan ganda. Jika kita mau, kadang-kadang kewarganegaraan ganda ini menguntungkan kita, seperti yang terjadi pada Paulus ketika hidupnya dalam bahaya di Yerusalem.
Beralih kita kembali kepada teks yang sudah kita baca tadi, mari kita pertimbangkan beberapa hal tentang yang pertama, kewarganegaraan Roma Paulus. Hidupnya waktu terancam, ketika Paulus membela dirinya di hadapan massa di Yerusalem, mereka mendengarkannya dengan tenang, sampai dia menyebutkan dirinya diutus kepada bangsa-bangsa lain. Mereka kembali menyerukan agar Paulus dihukum mati. Komandan Romawi bertekad untuk mengetahui kebenaran, memerintahkan Paulus untuk kembali ke markas. Ketika tentara bersiap untuk memeriksakan Paulus dengan pencambukan, suatu bentuk penyiksaan yang melibatkan pemukulan dengan tali kulit yang di dalamnya dimasukkan potongan kasar, tulang atau logam. Paulus memperkenalkan kewarganegaraannya. Ketika hampir dicambuk, Paulus mengajukan pertanyaan kepada perwira itu apakah sah untuk mencambuk seorang Romawi yang sebelum diadili. Mendorong perwira untuk pergi ke komandannya, mendesak agar mempertimbangkan Paulus yang memiliki kewarganegaraan. Kehati-hatian perwira itu mencerminkan ketakutan para hakim di Filipi. Komandan itu menanyai Paulus tentang kewarganegaraan Romawinya. Paulus menegaskan bahwa dia adalah seorang Romawi. Komandan membuli bahwa itu adalah kewarganegaraan yang dibelinya. Paulus mengaku sebagai warga negara yang lahir. Ternyata status kewarganegaraan yang dari lahir itu jauh lebih tinggi. Menanggapi klaim Paulus, segera mereka yang akan menyesanya mundur dari Paulus. Komandan takut karena telah mengikat warga negara Romawi. Mengetahui bahwa Paulus adalah warga negara Romawi, komandan bertekad untuk mengetahui mengapa Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi. Diatur untuk sidang hukum di hadapan Dewan Sanhedrin. Paulus tentu saja menggunakan kewarganegaraan Romawinya untuk keuntungannya. Tetapi apa tugas kita sebagai orang Kristen sehubungan dengan kewarganegaraan duniawi kita? Mari kita gunakan kesempatan ini untuk meninjau apa itu hal yang kedua, kewarganegaraan duniawi kita. Adalah kewajiban kita untuk memenuhi seperti yang diajarkan oleh Paulus, bahwa kita mesti menaati pemerintah dan tidak diperkenankan melawan mereka, bahwa hal itu pantas dan benar di mata Allah, bukan hanya karena takut dihukum. Roma 13 ayat pertama hingga kelima. Seperti yang diajarkan oleh Petrus, setiap kali ada konflik, kita harus menaati Tuhan daripada manusia. Kewajiban warga negara, agar setiap warga negara wajib untuk membayar pajak ataupun bea cukai. Dan setiap orang Kristen wajib menghormati pihak yang berwenang, yakni pejabat pemerintah. Apakah kita menyetujui perilaku politik atau pribadi mereka? Misalnya seperti yang Paulus dan Petrus hadapi di masa pemerintahan Kaisar Nero di Roma. Kewajiban untuk berdoa. Orang Kristen untuk raja dan semua pemerintah, agar kita dapat menjalani kehidupan yang tenang, damai, dan saleh. Orang Kristen yang berdoa dengan cara ini melayani negara mereka dengan cara yang sangat kuat. Tuhan tidak mendengar doa orang fasik atau doa orang jahat. Jika bukan karena orang benar, dunia ini akan benar-benar lurus. Pikirkan orang Kristen sebagai pendeta rohani, melayani negara mereka seperti pendeta militer melayani negara mereka dengan melayani sesama anggota tentara. Sebagai kesimpulan, sebagai orang Kristen yang hidup di dunia, kita memiliki kewarganegaraan duniawi. Sebagai warga negara yang diberikan oleh kelahiran atau cara lain, kita harus berhati-hati untuk memenuhi tugas yang diberikan Tuhan sebagai warga negara. Dan seperti yang dilakukan Paulus, memanfaatkan hak kita sebagai warga negara ketika mereka melayani tujuan Tuhan. Sebagai orang Kristen yang hidup di dunia, kita memiliki kewarganegaraan surgawi. Itu memanggil kita untuk menjadi imam spiritual yang bersyarat bagi semua orang. Itu memanggil kita untuk menjadi pembawa damai,
saat kita melayani Raja Damai. Hal ini memperingatkan kita untuk menempatkan kewarganegaraan surgawi kita di atas kewarganegaraan duniawi kita. Karena pada akhirnya kita masih menjadi peziarah dan pendatang di dunia ini. Tetapi jika dilihat dan dihayati dengan benar, kewarganegaraan ganda yang kita miliki bisa menjadi berkat bagi Tuhan dan negara. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali kita memiliki kewarganegaraan seperti Paulus. Kita adalah warga negara Indonesia dan kita juga adalah warga negara surgawi. Kiranya kita menggunakan kedua kewarganegaraan ini untuk melayani Raja Damai. Kita adalah alat perdamaian di tangan Tuhan, sehingga biarlah ketika kita masih menjadi peziarah di muka bumi ini, kita boleh melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.